Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya Hendrikus Yurihata dengan NIM 201313006 akan mempresentasikan mengenai sebuah topik yang isinya mengenai pengaruh kekentalan cairan terhadap daya sedot suction pump serta terhadap daya tahan alat. Ini merupakan topik yang menurut saya cukup menarik sehingga akan saya bahas pada kesempatan kali ini. Nah, jadi sebelum kita mulai mengenai topik ini, tentunya kita akan membahas alat yang digunakan pada topik ini, yaitu alat itu adalah suction pump. Jadi apa sih suction pump? Suction pump itu merupakan alat kesehatan yang berfungsi untuk menyedot atau menghisap cairan yang ada di dalam tubuh yang tidak dibutuhkan saat biasanya kegiatan operasi. Nah, cairan tersebut kemudian ditampung di sebuah tabung ya teman-teman. Jadi cairannya itu berupa darah, nanah, isi lambung, dan sebagainya. Nah, setelah itu prinsip kerjanya bagaimana? Jadi prinsip kerjanya itu menggunakan motor yang memutar kipas sehingga penghisap dapat menghisap cairan ke dalam tubuh. Jadi tekanan negatif ya teman-teman. Jadi menyedot, dia bukan mengeluarkan tekanan tapi menyedot sehingga tekanannya negatif. Nah, jadi dalam tubuh pasien, sehingga dapat menghisap cairan dalam tubuh pasien lewat selang penghisap yang terhubung lewat tabung dan filter. Nah, jadi selangnya itu pertama dihubungkan ke tabung, tabungnya nanti dihubungkan ke filter, filternya dihubungkan ke pompanya. Nah, di sini ada diagramnya. Jadi untuk listriknya itu bisa baterai dan PLN. Nah, cara kerja bagaimana? Tentunya pertama itu tombol setting ya, dan programnya itu dimasukkan ke microcontroller. Kemudian dari microcontroller akan ditampilkan ke display. Setelah itu ada juga yang menuju ke drivernya. Setelah itu driver akan menghidupkan motor dan motor akan menyedot. Nah, setelah itu dari pasien tentunya sedotannya itu akan dinilai oleh sensor tekanan. Nah, sensor tekanan ini nanti akan menjadi guide atau pemberitahu bahwa tekanannya telah sesuai sehingga motor dapat berputar dengan kecepatan normal. Nah, setelah itu di sini ada bagian-bagian suction pump. Jadi secara umum suction pump terdiri dari bagian-bagian, yaitu pertama motor. Tentunya motor ini menggunakan motor DC yang digunakan untuk menyedot cairan. Yang kedua ada selang. Nah, selang yang digunakan itu tentunya harus selang yang tahan panas, tahan cairan-cairan tertentu dan zat-zat tertentu, serta food grade ya, bisa dibersihkan dengan mudah. Yang ketiga itu tabung penampung cairan. Nah, tabung ini biasanya terbuat dari kaca atau dari bahan yang memang tahan terhadap zat-zat dan cairan-cairan tertentu dan mudah dibersihkan. Yang keempat itu manometer. Manometer ini sensornya teman-teman, sensor tekanannya. Terus ada suction regulator. Suction regulator itu digunakan untuk memilih berapa sih sedotan yang perlu dibutuhkan, itu jadi kekuatan penyedotannya. Terus yang keenam itu ada pengaman cairan yang digunakan untuk mengamankan cairan supaya cairannya itu tidak meluap-luap dari tabung penyimpanannya. Terus setelah itu ada foot switch yang digunakan untuk memilih bagian-bagian yang diperlukan. Terus karena kita bahas mengenai kekentalan cairan, maka di sini saya akan menunjukkan beberapa jenis kekentalan cairan mulai dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, dari tabel ini kita dapat mengetahui bahwa tingkat kekentalan cairan itu hidrogen saat 0 derajat itu bisa sangat kecil, yaitu mencapai 0,009 kali 10 pangkat min 3. Dan untuk yang paling besar itu ada gliserin, yaitu 1500 kali 10 pangkat min 3, itu tingkat kekentalannya. Nah, untuk darah sendiri, jika pada suhu normal, suhu ruangan 37 derajat itu suhu normal tubuh ya, itu bisa 4 kali 10 pangkat min 3. Sementara untuk plasma darahnya itu bisa 1,5 kali 10 pangkat min 3. Dan untuk air sendiri, makin tinggi suhunya maka tingkat kekentalannya itu makin kecil. Nah,
Selanjutnya kita membahas daya hisap, karena tadi pengaruh kekentalan cairan terhadap daya hisap. Tentunya kita akan membahas daya hisap juga. Nah, untuk daya hisap itu terdiri dari dewasa, anak-anak, dan bayi. Jika dewasa itu menggunakan 14,66 sampai 19,99 kilopascal, anak-anak itu menggunakan 12,66 sampai 14,66 kilopascal, dan untuk bayi 6,66 sampai 12,66 kilopascal. Nah, makin kecil umurnya maka kemampuan sedotnya juga makin diperkecil. Itu dikarenakan pada tubuh balita dan anak-anak itu ada bagian-bagian jaringan yang rentan terhadap sedotan, sehingga nanti bisa terkelupas dan menyebabkan luka yang tidak diperlukan. Nah, menurut WHO juga untuk balita atau bayi, penyedotan suction pump itu hendaknya menggunakan 80 sampai 100 mmHg tingkat sedotannya. Nah, dari data yang saya dapat dari internet, semakin kental cairan yang disedot maka semakin kuat juga sedotan yang diperlukan. Nah, selain itu, jika sedotan yang diperlukan kuat namun cairannya itu memiliki kekentalan yang sama, maka kemampuan menyedotnya itu akan menjadi lebih cepat. Nah, selain itu, pada alat suction pump juga kecepatannya itu terdiri dari low, medium, dan high, sehingga penyedotannya dapat diatur kekuatannya. Nah, kita bahas yang berikutnya. Ini faktor yang menyebabkan kerusakan alat. Jadi selain kekentalan menyebabkan kemampuan daya sedotnya, itu di sini ada faktor yang menyebabkan kerusakan alat. Nah, jadi setelah saya cari di internet juga, cairan yang menyebabkan kerusakan alat itu tidak berada pada bagian kemampuan sedotnya atau jenis cairannya, melainkan cairan yang masuk ke dalam mesin dan ke dalam motor itu dapat berpengaruh sekali dalam rusaknya alat suction pump. Biasanya itu terjadi karena daya tampungnya sudah penuh dan suction pump masih menyedot, sehingga ada cairan yang masuk ke motor dan ada yang masih ke mesin. Cairan itu kan bersifatnya mengantarkan aliran listrik, sehingga mudah sekali terjadi short jika motor itu basah atau bisa dibilang mikrokontrolernya yang basah sehingga terjadi short. Nah, selain itu, daya listrik kurang juga bisa menyebabkan kerusakan. Jika daya listrik kurang, maka kemampuan sedotnya juga akan melemah, dan itu bisa membuat motor itu bekerja lebih keras sehingga dapat mengalami kerusakan. Nah, selain itu ada serpihan jaringan tubuh yang tersangkut di turbin motor. Nah, ini tentunya sangat berpengaruh sekali, teman-teman. Ini pasti terjadi karena air atau cairan yang di dalam tabung meluap sehingga masuk ke dalam motor yang menyebabkan kerusakan. Nah, setelah itu di sini ada pengaruh kekentalan cairan yang merupakan kesimpulannya. Jadi setelah mencari dari beberapa referensi, ternyata kekentalan cairan tidak berpengaruh terhadap rusaknya alat. Ini pengaruhnya sangat kecil. Namun kekentalan cairan dapat mempengaruhi kemampuan daya hisap dan waktu hisapnya. Tentu saja, jika kekentalannya makin kental, maka daya hisap yang diperlukan itu makin besar dan waktu yang dibutuhkan juga makin lama. Namun jika cairannya itu tidak kental dan daya hisapnya tinggi, maka waktu yang diperlukan itu akan cepat. Nah, terus sementara kerusakan mesin terutama pada motor biasanya terjadi dikarenakan cairan yang terlalu penuh dari tabung yang masuk ke dalam mesin dan motor sehingga terjadi konsleting. Ini tentunya sangat berpengaruh ya teman-teman pada tabungnya, dimana biasanya harus ada 2 tabung atau lebih untuk menggantinya sehingga tidak terjadi peluapan tabung yang dapat berpengaruh pada konsletingnya alat tersebut. Nah, selain itu juga jika ada serpihan spesimen atau jaringan yang masuk ke dalam motor itu juga dapat mempengaruhi kerusakan motor. Nah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih karena telah menonton dan sampai jumpa.